Shalom, selamat pagi saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari terus rindukan hadirat-Nya. Alami Dia lebih lagi pada pagi hari ini. Mari katakan pujian ini sama-sama. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku cinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita berdoa dalam hati kita sambil menyanyikan lagu pujian ini lebih sungguh lagi. Haleluya. Ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik, yes Lord, di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Satu hari di pelantaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan. Angkat kedua tanganmu tanda kau berserah kepada Tuhan. Haleluya. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataranmu. Imani pujian ini saudara, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia. Katakan terima kasih Yesus. Katakan ucapan syukurmu di hadapannya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan. Glory, glory. Terpujilah namamu Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Raja Tuhan, Kau Allah yang hidup. Katakan lebih sungguh saudara, haleluya. Glory bagimu Yesus. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh beri salam kanan kiri saudara dengan salam corona ya. Jangan bersentuhan, tetap jaga jarak. Puji Tuhan. Walau dalam kondisi seperti ini kita masih boleh tersenyum. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita masih boleh sehat. Itu semua karena kemurahan dan anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Saat ini mari saya mau ajak saudara untuk tetap semangat. Kita semangat untuk bangkit, untuk menyerukan nama Yesus di atas segala nama. Amin. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan. Haleluya.
Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Katakan, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. 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 Menghancurkan musuh. Sorangan haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara bersukacita di tempat ini. Haleluya. Amin. Boleh salam lagi. Kita tetap bersukacita. Katakan kanan kirimu. Masih tetap kita memuji Tuhan. Amin. Semangat saudara. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Kita mau katakan sama-sama, Allah itu sanggup dalam segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah
Puji nama Tuhan. Kita percaya dulu dan sekarang Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama mengucap syukur melalui pujian ini. Katakan ucapan syukurmu, terima kasihmu kepada Tuhan melalui pujian ini. Haleluya. Terima kasih Yesus, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini. Hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Katakan lebih sungguh, haleluya. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Kita mau sama-sama awali pujian ini. Biarlah ucapan syukur kita boleh mengalir melalui pujian. Haleluya. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan
Keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, kesenangan Tuhan kalau umat Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih hidup. Ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Corona hanya lewat. Tidak akan menimpa, tidak akan mengena kami. Mazmur pasal 91, kami cuma jadi penonton. 1.000 orang jatuh di sebelah kiri, 10.000 orang di sebelah kanan. Kami hanya melihat. Kami tidak alami. Karena kasih Tuhan dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan bagi kami, bagi umat Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, kami datang kepada Tuhan dan kami berada dalam rumah Tuhan pada hari ini. Kami memuji-muji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat hati kami yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Kami cinta Yesus. Bahkan kami hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami yakin ibadah hari ini, ibadah yang indah diberkati Tuhan. Kami akan diberkati lewat kebenaran firman Allah pada hari ini. Bapak pakai dan urapi hamba-Mu. Bapak bukakan rahasia kebenaran firman. Bapak nyatakan isi hati Tuhan bagi umat Tuhan pada hari ini lewat kebenaran firman Allah. Kami sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Hati Bapa disenangkan. Kedatangan kami umat Tuhan hari ini sangat diberkati oleh Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Kelihatan dari wajah. Wajah kita ini bagaikan bulan purnama semua. Senyum Pepsoden. Hati senang terpancar dari wajah kita. Wajah kita benar-benar adalah sinar kemuliaan Tuhan tampak dari wajah Anda dan saya. Terima kasih Pak Gembala. Kembali saya dipercayakan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala. Saya mesti dengar-dengaran Tuhan. Pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan berbicara BHK. BHK. Sekarang banyak istilah dalam firman Tuhan juga demikian, saudara. Tapi istilah dalam arti kata rohani, firman Tuhan, BHK. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita melihat apa yang dimaksud dengan BHK ini. 2 Korintus pasal 2 ayat 15 kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat, katakan amin. Dalam hitungan yang ketiga, 2 Korintus pasal yang kedua ayat 15. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang akan diselamatkan dan di antara mereka yang akan dibinasakan.
Oh, rupanya BHK, bau harum Kristus. Di dunia ini tidak ada karya yang terbesar selain karya yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi umat manusia di atas kayu salib. Lewat pengorbanan Yesus, saudara dan saya menerima keselamatan. Sehingga kita disebut sekarang adalah orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, berkat karya terbesar yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Dan ini berbicara pengorbanan. Dan memang tidak ada pengorbanan yang paling top, yang paling indah, yang paling mulia. Bahkan Alkitab katakan berbicara pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan yang berbau harum. Dan Tuhan mau juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan statement, sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus, kita menjadi anak Tuhan yang berbau harum Kristus. Di dalam ayat yang ke-16, arti daripada Anda dan saya ini berbau harum Kristus. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan untuk menghidupkan. Ternyata arti yang sesungguh-sungguhnya saudara dan saya sebagai anak Tuhan berbau harum Kristus, identik kita semua ini berbau kehidupan. Kehidupan bukan saja selama Anda hidup dalam dunia ini. Tetapi kehidupan yang indah, yang luar biasa. Kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Yang yakin masuk surga, tepuk tangan dulu, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Anak Tuhan harus berbau harum. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus berbau harum Kristus. Siapapun yang terlibat dalam pelayanan, kalau tidak dia berbau harum Kristus, kita baca ayat yang ke-16 tadi, berarti yang terakhir dia berbau kematian. Satu waktu saya bertugas melayani pemakaman di Budi Dharma. Saya mencium bau kematian. Di samping saya melayani ada kubur. Saya melihat ada darah yang keluar. Jangan-jangan orang yang dikubur itu di samping kubur atau saya sedang menghadapi pelayanan. Jangan-jangan orang itu mati karena kecelakaan. Belum sampai 1 hari, hanya beberapa jam, baunya nggak enak. Bau kematian. Baunya busuk. Orang tidak suka. Tetapi semua orang senang apabila kita bau harum. Bau harum Kristus dikatakan di antara orang-orang yang diselamatkan. Di samping kiri, samping kanan saudara,
Mereka yang diselamatkan, mereka adalah anak Tuhan. Kita semua anak Tuhan. Kita semua ini berbau harum Kristus. Intern, ekstern, anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Sebab selanjutnya berbau harum di mana? Dicium oleh orang yang akan binasa. Berarti mereka yang di luar Tuhan, mereka akan binasa. Tetapi kita bisa ambil kesimpulan. Jadi seorang anak Tuhan benar-benar hidupnya berbau harum. Di tengah-tengah masyarakat, di mana saja kita berada. Amat terlebih di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Harum. Apa nama asli Ibu R.A. Kartini? Siapa yang tahu? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Harum. Harum. Kenapa Bapak Gembala kita suka diundang keluar memberitakan Injil? Di mana-mana. Memberitakan Injil, menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan. Diundang karena namanya harum. Saya 4 bulan tahun 2019, 4 bulan berada di Amerika. Saya mau cepat pulang tapi nggak bisa. Online mereka lihat, yang khotbah ini pendeta Dolfi Rantung. Hampir setiap minggu dari state ke state saya diundang, saudara. Bahkan sudah sampai di kota Jakarta masih ada telepon. Om Dolfi masih ada di New York, masih di Amerika. Ya sudah di Jakarta. Maksudnya iya pelayanan di New Jersey. Kan sudah saya layani. Tapi jemaat masih minta lagi. Saya rindu hidup saya jadi berkat. Hidup kita berdampak. Di tengah-tengah melayani pekerjaan Tuhan, orang mencium sesuatu yang berbau harum. Firman Tuhan itu indah, mulia, harum. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang paling harum. Harum sorgawi. Anak-anak Tuhan itu berbau harum, harum sorgawi. Bau harum, harum sorgawi. Bukan harum yang ada di dunia ini. Saya senang bau harum, saudara. Mobil saya pakai parfum harum. Ya, tapi nggak sampai 2-3 hari, ciumnya udah lain lagi. Udah nggak bau. Mau tidak mau harus beli lagi, bayar lagi toh. Saya punya minyak wangi kalau sudah habis, aduh bagaimana mau pakai di gereja ini, sudah nggak harum bau badanku ini. Kalau diundang satu pesta, orang mulai perang harum. Sebelah kiri harum, sebelah kanan harum, muka belakang harum, beda-beda harumnya saudara-saudara. Semua suka yang harum dan berbicara yang harum itu mahal. Dan kalau sudah berbicara korban, harum itu identik juga dengan korban. Bapak Gembala senang gak kalau saya khotbah tentang korban? Senang ya? Bukan hanya beliau senang, tetapi justru kalau kita berbicara firman Allah tentang korban yang harum, ini merupakan key, ini merupakan kunci. Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan, di dalam Matius pasal 20, ayat yang kedua, Yohanes pasal 12 ayat yang kelima. Di sana ada korban yang harum. Yang dinilai Om Yudas Iskariot itu 1 botol minyak narwastu jati yang mahal, harganya 300 dinar. 300 dinar. Saudara tahu uang dinar itu adalah uang Romawi.
1 dinar uang Romawi itu adalah upah pekerja harian dalam 1 hari. Pekerja harian, buruh harian 1 hari kerja cuma 1 dinar. Berarti untuk memiliki 1 botol minyak narwastu itu harus bekerja 300 hari. Baru beli 1 botol. Nah, bagaimana dia punya uang untuk makan, untuk hidup sehari-hari. Berarti saudara-saudara bisa 1 tahun dapat upah. Kemudian untuk makan, untuk hidup sehari-hari. Masih ada sisa 300 dinar. Dengan uang 300 dinar, Maria, dia beli 1 botol minyak narwastu. Yudas Iskariot mau jadi pahlawan kesiangan dan berkata, Tuhan Yesus sayang ya, coba itu 1 botol minyak narwastu itu dijual harganya 300 dinar. Yudas berkata demikian bukan karena dia memperhatikan orang-orang miskin, tetapi Yudas adalah seorang pencuri. Dia pegang kas, dia suka nyolong, ambil baloloh. Mau sok-sok jadi pahlawan, sayang 300 dinar. 1 botol itu harganya 300 dinar, coba dijual, uangnya bisa dibagi-bagikan orang miskin. Tapi apa ucapan Tuhan Yesus? Saya mau kasih kesimpulan perkataan Tuhan Yesus, ucapan Yesus. Benar-benar Yesus suka dan senang korban yang berbau harum. Yesus berkata, orang miskin selalu bersama-sama dengan kamu. Tapi aku sebentar lagi tidak akan bersama-sama dengan aku. Ini peristiwa sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Orang miskin bersama-sama dengan kamu. Aku tidak akan bersama-sama dengan kamu, Yudas. Tuhan senang dan suka korban yang harum. Korban yang harum, minyak narwastu yang harum itu dipersembahkan Maria karena hatinya sangat mencintai Yesus. Anda bisa melakukan, memberi korban yang harum karena Anda benar sangat mencintai Yesus. Dan semua korban-korban yang dipersembahkan itu dinilai, itu dicium oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebentar akan cium saudara punya persembahan korban yang akan saudara berikan pada hari ini. Jangan-jangan saudara punya korban persembahan sama seperti korbannya Kain. Kain kasih korban. Tapi korban Kain, Alkitab katakan Kejadian pasal 4, tidak diindahkan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak indahkan, korban Kain tidak diterima oleh Tuhan. Hati-hati saudara. Apalagi saudara akan berkorban memberi sebentar. Jangan sampai korbanmu tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Saya bukan berbicara korban karena saya mata duitan. Saya berbicara korban yang harum sekarang. Karena hidup Anda adalah hidup yang harum, berbau harum Kristus. Ini menyangkut pelayanan, ini menyangkut pemberian, ini menyangkut korban. Kalau kita memberi yang terbaik, kita berkorban, korban yang dicium oleh Tuhan, korban kita harum. Dan itu Anda bisa lakukan karena Anda mengasihi Tuhan. Beberapa tahun yang lalu di tempat yang sama karena saya gembala. Saya cium ada bau yang tidak enak. Bau yang tidak enak sumbernya dari uang. Persembahan anak Tuhan. Waktu saya perhatikan, aduh, uangnya udah kumel, bau terasi. Ini yang dipersembahkan kepada Tuhan.
Ibadah yang harum hari ini menyangkut korban anak-anak Tuhan juga yang harum. Harum Kristus. Kalau orang dapat berkat 2 juta, korbannya cuma 10.000, itu tidak harum. Anda diberkati Tuhan dengan berkat yang banyak. Dapat berkat, Tuhan kasih berkat 50.000. Oh, saya paling banyak, saya kan kasih 100.000. Yang paling banyak, saudara, adalah orang yang memberi dengan kasih. Itu adalah ibu janda. Uangnya tidak seberapa, tapi semuanya sudah dia persembahkan kepada Tuhan. Orang yang banyak belum tentu dia beri yang banyak. Itu yang nilai Yesus waktu orang masuk dalam Ka'bah Allah. Orang kaya dia pamer. Mau kasih lihat dia punya korban yang besar. Tetapi Allah tidak peduli. Enggak, ini aku enggak terima. Ibu janda. Uangnya cuma nilainya seduit kecil. Tapi dia sudah kasih semua. Elia katakan, beri aku makan. Setelah Allah pelihara Elia di sungai Kerit. Sekarang dia harus pergi ke Sarfat. Dia bukan ketemu dengan orang kaya yang banyak uang. Dengan ibu janda. Apa yang dimiliki ibu janda? Cuma sedikit minyak dan sedikit tepung, saudara-saudara. Elia katakan, berikan aku makan. Berikan aku apa? Kalau dia tidak mencintai Tuhan. Satu kali dia makan, sesudah itu dia makan, gak ada lagi, mati. Tapi semua dia kasih. Dia kasih kepada Aziz Allah, dia kasih kepada Nabi Elia, dan Alkitab katakan terjadilah mujizat. Mau Anda melihat mujizat terjadi dalam pribadimu, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Allah dicurah dalam hidupmu. Mau saudara yang mau tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, korbanmu harus harum. Jangan kasih uang yang udah kumel. Diatur yang rapi. Di Gading Ria Lestari saat ini saya dapat berkat. Licin uangnya, ini dia. Korban yang harum. Sebentar, korban ibu yang di depan ini. Bapak yang di muka, para majelis-majelis gereja, semua bawa korban, bapak ibu pemuda remaja, Tuhan akan cium korbanmu. Kalau dapat banyak kasih sedikit, dapat banyak kasih sedikit, itu tidak harum. Itu korban daripada siapa? Korban daripada Kain. Tidak diindahkan Tuhan, tidak diperdulikan Tuhan. Dengan kata lain, Kain punya korban ditolak. Kain marah loh saudara. Terjadi pembunuhan karena masalah korban. Masalah korban. Dia cemburu, kenapa adikku korbannya diterima, aku tidak. Dia ajak Habel di padang. Di sanalah Kain dia membunuh adiknya. Tuhan katakan, kenapa kau marah Kain? Darah adikmu sudah naik di hadapan Tuhan Allah. Keluh kesah daripada darah adikmu. Saudara lihat darah orang-orang yang memberi pemberiannya, korbannya harum. Sampai dengan darah bisa naik di hadapan Tuhan. Dan kita lihat dua keturunan ini yang diberkati. Bukan Kain.
Kita rindu keturunan kita, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu kita, keluarga kita diberkati. Kuncinya ada pada Anda sendiri. Satu waktu saya dipanggil sama Pak Haji di depan Pak PS, dia udah meninggal. Dia berkata kepada saya, Pak, ada berita gereja mau diserbu orang. Hah? Dan Pak Pendeta siap-siap nanti kalau mereka serbu, wah bisa terjadi sesuatu dengan Pak Pendeta. Saya diem, akhirnya dia senyum dan berkata, Pak Pendeta enggak usah takut. Saya sudah ketemui pemimpinnya. Memang bukan orang yang tinggal di kampung ini, orang luar. Mau berbuat sesuatu untuk gereja kita. Tapi Pak Pendeta enggak usah takut. Saya sudah bilang sama mereka, di kampung ini di Kebon Baru, orang yang paling baik itu pendeta. Jangan coba-coba ganggu dia. Lewat dulu mayat saya. Ih, Pak Haji bela saya, saudara. Dan dia berkata kepada orang-orang itu, kamu tahu di kampung ini, itu pendeta. Jalan aja. Kalau lobang-lobang, memang ada semen, saya langsung bikin. Got parit di depan, bersih. Korban yang harum ini menyangkut kebersihan. Ka'bah itu dalam keadaan yang bersih. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tetapi ada penjual-penjual, ada binatang-binatang. Di tangan Tuhan itu ada apa? Ada cemeti. Yesus mengadakan pembersihan, saudara. Sebab Yesus menghendaki Ka'bah Tuhan itu harus bersih. Karena umat Tuhan yang datang adalah umat Tuhan yang sebentar lewat mereka beribadah. Ibadah mereka itu bagaikan dupa yang berbau harum. Naik di hadapan hadirat Tuhan. Ka'bah Tuhan harus bersih. Umat Tuhan harus siap benar-benar untuk masuk dalam ibadah. Karena kita akan menghadap Raja di atas segala raja. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jangan pakai sendal jepit. Mau menghadap Raja datang beribadah pakai sendal jepit. Celana bolong-bolong. Biasa. Kalau sudah mati, dia punya peti jenazah, baru kelihatan. Ini Om Joni pakai full dress, pakai jas. Tapi selama hidup datang ibadah, seringkali aku lihat dia pakai sendal jepit. Itu pribadi yang tidak harum, saudara. Sebab kasih itu berbicara tentang etika. Apa arti daripada kasih? Kesabaran. Sukacita, damai sejahtera. Kemudian kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Itu sebabnya penampilan anak Tuhan beda dengan mereka yang bukan anak Tuhan. Saya pakai baju yang terbaik. Saya punya baju, jarang saya beli pakaian, orang ngasih, saudara. Sampai dengan sepatu dikasih yang bagus, saya pakai, saudara. Mulai minggu depan kalau boleh semua yang ada dasi pakai dasi datang di gereja. Amin. Malah Pak Gembala bilang jangankan dasi biar dia jebat, pakai jas. Penampilan kita mau tampil yang rapi, yang baik. Bahkan Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu, persembahkan hidupmu menjadi satu korban persembahan yang harum, yang hidup. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Tepuk tangan, itu adalah ibadah yang sejati.
dasarnya adalah kasih. Saya nyanyi satu nyanyian dulu. Boleh? Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih. Oh, dengan kasih ilahi. Kalau ada kasih Kristus, kita bisa melayani Tuhan. Kalau ada kasih Kristus, kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Korban persembahan, dasarnya kita cinta Yesus. Kita bisa kerja buat Tuhan, karena kita cinta Yesus. Kita berani memberi yang banyak, memberi yang terbaik. Saya kasih, saya punya masa depan, saudara. Saya bukan orang pengangguran. Saya tahun 72 saya sudah sarjana muda. Saya kerja di perusahaan negara Pertamina. Saya akan nanti disekolahkan untuk nanti sekolah di Cepu, sekolah staf Pertamina. Saya punya golongan lebih tinggi dari golongan SMA. Dan pada waktu itu jarang orang punya titel. Tapi sementara saya kerja, saya ingat cinta Tuhan. Saya itu guru sekolah minggu. Saya ingat pekerjaan Tuhan waktu itu kami suami istri tinggal di mana, di Jalan Mangga. Kami tinggal di pastori yang sederhana. Tapi kalau hujan saya harus naik genteng, saya hampir jatuh dari genteng, hampir saya punya kaki patah. Gereja yang sederhana sebelum ibadah, saudara. Saya nyapu, saya bersihkan itu halaman gereja. Dan itu saya lakukan, berbicara kerajinan saya, membersihkan rumah Tuhan. Bukan pada saat itu, sampai hari ini kalau sudah datang di Gading Lestari. Saudara buktikan saya punya kamar itu paling bersih. Saya sudah tidak pakai lagi kamar yang pertama karena AC-nya rusak. Jadi tinggal di aula. Karena saya pikir sebentar lagi cucu-cucu saya yang banyak itu akan datang. Biar mereka dapat tempat yang luas, mereka loncat-loncat, terserah mereka. Itulah kebanggaan opa. Masa depan pun saya berani berikan karena saya cinta Yesus. Dan benar kasihku ini berwujud. Pelayanan korban yang harum, baunya itu terwujud. Barangkali kalau saya tetap jadi seorang pegawai Pertamina sudah lama pensiun, tapi melayani Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, saudara-saudara masih eksis. Di mana saja saya mau memberikan yang terbaik. Saya mau melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih. Haleluya. Dan memang tantangan akhir zaman adalah tantangan kasih, saudara. Tantangan yang menyangkut kasih. 2 Timotius 3 ayat 1 itu akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan yang membuat akhir zaman di mana kita hidup akan terjadi, akan datang masa yang sukar. Yang membuat kesukaran itu adalah manusia itu sendiri. Kenapa dikatakan manusia mementingkan diri sendiri. Manusia menjadi hamba uang, tuh hamba uang. Mereka membual, mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak memperdulikan agama, berontak terhadap orang tua. Itu sebabnya dalam Matius 24 ayat 12. Akhir zaman ini.
Kasih kebanyakan orang jadi tawar, jadi dingin karena kedurhakaan. Kembali kepada cinta kasih kita kepada Tuhan. Bukan jadi tawar, bukan jadi dingin. Kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang cinta Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Aku melayani dengan kasih. Aku memberi, aku berkorban karena aku cinta Yesus. Herman kerja buat Tuhan Sharon, walaupun dia dalam keadaan yang ada sekarang, tapi dia cinta Yesus. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada, bukan? Bicara tantangan, penderitaan, penyakit, siapa, apa yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Itu sebabnya berbicara korban sebenarnya itu kecil. Tapi banyak orang tidak mau lakukan korban yang berbau harum. Sudah akan lihat ini jemaat semakin maju. Jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan. Masih ada beberapa bulan ke depan, saudara. Saya yakin jemaat Tuhan yang mencintai Tuhan, yang memberikan korban yang harum, up to the next level. Levelmu naik. Berkat Tuhan naik dari 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Tepuk tangan yang rindu, tepuk tangan. Oh, naik, diberkati, dipakai Tuhan. Urapannya, pemakaian Tuhan. 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Roma 12 ayat 1. Jangankan korban, tubuh, hidup. Hidup ini sudah kupersembahkan kepada Tuhan. Menjadi satu korban yang hidup, korban yang kudus, korban yang berbau harum. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, kembali kita lihat tentang tubuh. Yang pertama, karena kita ini berbau harum Kristus. Mulai dari hati, bukan? Harus harum. Pikiran, betul. Perbuatan, kebiasaan, sampai dengan sifat atau karakter kita. Tangan kita harus harum. Itu sebabnya kita yang memiliki tangan yang harum. Orang sono bilang tangan itu Bapak tangan dingin. Apa saja yang dia tanam jadi, apa saja yang dia tanam jadi dia punya tangan. Firman Tuhan mengatakan tangan orang rajin diberkati. Tangan orang rajin yang memegang kekuasaan. Kenapa sampai hari ini engkau belum diberkati Tuhan? Koreksi dirimu. Jangan-jangan hatimu tidak benar, pikiranmu tidak benar. Amsal 4:23 ini berbicara hati. Amsal 4:23. Peliharakanlah hatimu terlebih dari segala yang patut dipelihara. Karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Kehidupan bukan hanya hidup dalam dunia ini. Sampai kita bersama-sama dengan Tuhan. Masuk pada kehidupan yang kekal. Ini kerinduan kita. Masuk pada kehidupan yang indah, yang mulia, kehidupan yang kekal. Kuncinya jaga hatimu. Jangan sampai kasihmu jadi tawar, jadi dingin. Jaga hatimu. Engkau akan berkata, aku mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan yang ada padaku. Nomor satu dalam pribadiku adalah Yesus. Hati.
Itu sebabnya hati Anda dan saya, hidupmu harus penuh Roh Kudus. Hidupmu akan menjadi harum di hadapan Tuhan. Efesus 5:18. Kita bukan mabuk anggur, kita penuh Roh Kudus. Roh penolong, roh penghibur, bahkan guru besar adalah Roh Kudus yang mengajar, yang mengingatkan kita, berbicara firman yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita bisa lupa, tapi ada penolong, ada Roh Kudus yang mengingatkan Anda dan saya. Anda yang penuh Roh Kudus memiliki buah-buah Roh Kudus. Hidupmu harum. Harum di hadapan Tuhan. Buah-buah Roh Kudus ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Wih, luar biasa. Ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Jelas anak Tuhan kalau tidak setia, harumnya berkurang. Lama-lama sudah bukan berbau harum Kristus, berbau kematian. Masih hidup tapi sudah mati. Dikatakan mati tapi masih hidup. Itu adalah anak Tuhan yang jalan di tempat. Kita jangan jadi anak Tuhan yang cuma jalan di tempat. Ada seorang pakar namanya Marga de Coelho. Seorang motivator yang terkenal mengungkapkan bahwa orang yang tidak melangkah maju dan tetap berada di tempat yang sama adalah orang yang sudah mati sebelum mati. Jangan sampai kita anak Tuhan masih hidup tapi sudah mati, masih mati tapi sudah hidup. Kalau kita berbau harum bagi Kristus, saudara-saudara, indah. Haleluya. Kita bau kehidupan. Tapi masih hidup, udah mati. Karena jalan di tempat. Jangan jadi anak Tuhan, jalan di tempat. Jadi anak Tuhan yang hanya berpangku tangan. Yang penting kan gue masuk gereja. Yang penting kan gue kasih korban. Udah pulang. Habis dong. Itu anak Tuhan yang jalan di tempat. Ada beberapa ciri khas saya secara cepat saja. Anak Tuhan yang jalan di tempat. Masih hidup tapi seperti mati. Orang yang mati sebelum mati. Yang pertama ciri khasnya, ia tidak menyadari untuk apa dia hidup. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan, kita nggak tahu untuk apa kita hidup. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, Filipi 1 ayat 21, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Punya tujuan saudara-saudara. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2:20, kalau aku hidup dalam tubuh ini, aku hidup dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Jangan melangkah, berjalan pada tempat yang sama. Kedua, ia tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita punya tujuan hidup yang jelas. Kita nggak jalan di tempat jadi anak Tuhan. Kita mau berprestasi. Kita mau melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya bangga melihat anak-anak muda, Wito yang punya talenta. Tuhan kasih dia main musik. Haleluya.
Dia harum. Kamu harum hidupmu di hadapan Tuhan. Ika yang melayani tadi lewat WL, hidupnya harum di hadapan Tuhan. Yeremia yang main musik, dia bisa beberapa alat musik dia main, dia pergunakan hidupnya. Karena dia punya tujuan. Tujuan kita supaya hidup kita dicium oleh Tuhan. Baunya harum, bau harum Kristus. Tepuk tangan. Tujuan kita hidup ini dicium oleh Tuhan. Berbau harum Kristus. Bukan berbau kematian yang menjurus kepada kematian, yang menjurus kepada neraka yang kekal. Saudara dengar khotbah saya. Bukan main. Saya bikin persiapan khotbah ini, saudara. Bukan cuma 2-3 menit, 1-2-3 jam, berjam-jam. Beberapa hari aku siapkan lewat aku berdoa, saudara. Karena saya rindu supaya jemaat yang ada di Kebon Baru dicium oleh Tuhan. Kita berbau harum Kristus. Ada 7 jemaat, bukan? Saudara hafal itu 7 jemaat? Apalagi yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, terlibat dalam pelayanan harus tahu. Saudara sudah hafal? 66 buku Alkitab ini saya hafal. 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil saya hafal, saya tahu. Dan saya bisa berkhotbah. Dan ternyata ciri khas 7 sidang jemaat yang ada di Asia, ini adalah kondisi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dunia sekarang. Yang pertama jemaat Efesus. Yang kedua jemaat Smyrna. Yang ketiga jemaat Pergamus. Yang keempat jemaat Tiatira. Yang kelima jemaat Sardis. Yang keenam jemaat Philadelphia. Dan yang ketujuh terakhir jemaat Laodikia. Saya sebagai hamba Tuhan sedang berdoa. Supaya jemaat yang ada di Kebon Baru ini menjadi jemaat yang harum. Cuma 2 jemaat yang harum dari 7 jemaat. Bahkan Alkitab katakan Efesus 5 ayat 27, saudara baca di sana ada kata cemerlang. Kita menjadi anak Tuhan yang cemerlang. Jemaat Yordan Kebon Baru yang cemerlang. Jemaat Yordan yang berbau harum. Mengapa? Kita bukan seperti jemaat yang ada di Efesus. Tuhan akui mereka punya perbuatan. Tapi ternyata jemaat ini dicelah Tuhan. Karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Betul? Alkitab katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Saya sudah katakan tadi Matius 24 ayat 12. Akhir zaman. Di mana kita hidup. Semakin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang jadi dingin jadi tawar. Ini tantangan di akhir zaman. Tantangan berbicara kasih. Banyak anak Tuhan cuma jalan di tempat. Tidak mau ada keaktifan. Tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itu jemaat Efesus. Tapi ada 2 jemaat yang tidak dicela Tuhan. Siapa yang tahu jemaat apa itu? Jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna. Kalau saudara baca tentang jemaat Smyrna ini adalah kondisi jemaat kita juga. Sebab jemaat Smyrna ini dikatakan jemaat yang susah. Jemaat yang miskin secara lahiriah. Tetapi jemaat Smyrna adalah jemaat yang kaya di hadapan Tuhan. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita kaya di hadapan Tuhan. Orang bilang, mau datang di Gading saya atau di Kebon Baru, jemaatnya susah-susah. Banyak ibu-ibu janda tapi nggak kelihatan ya ibu-ibu janda hari ini ya. Orang-orang yang sederhana. Orang yang miskin. Tapi jemaat Smyrna, jemaat yang kaya di dalam Tuhan. Sehingga mereka tidak dicela oleh Tuhan. Sudah miskin, sudah susah. Iblis menangkap beberapa orang. Kata Alkitab dalam Wahyu pasal 2, pasal 3. Dimasukkan ke dalam penjara.
Tapi berapa lama di penjara? 10 hari. Enggak lama, cuma 10 hari. Seringkali kita alami tantangan, tapi saya mau katakan masalah tantangan yang saudara hadapi tidak lama. Sesudah itu ada way out, ada solusi, ada jalan keluar, ada kemenangan. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jemaat yang namanya jemaat Smyrna, Wahyu 2:10c, Tuhan katakan kamu harus setia. Jemaat yang ada di Kebon Baru harus setia. Itu kan lagu favorit ibu-ibu janda kita. Mereka kalau disuruh nyanyi, apa yang mereka nyanyi? Mereka nyanyi Wahyu 2:10c. Setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia. Hafal ayat tentang kesetiaan supaya saudara menjadi anak Tuhan yang setia. Mana ayatnya? Hafal saudara, Amsal 3 ayat 3 yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan kesetiaan itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah pada lehermu, tuliskanlah di dalam kedua loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dari siapa? Dari Allah dan dari manusia. Orang yang setia dihargai, diberkati Tuhan. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya jemaat ini seperti jemaat Smyrna. Dan satu lagi saudara, jemaat yang tidak dicela Tuhan adalah jemaat Philadelphia. Kenapa jemaat Philadelphia mereka tidak dicela oleh Tuhan? Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, ini Philadelphia ini. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Wih, kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, siapa yang menutup? Tidak ada orang dapat menutup untuk saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka, siapa yang dapat menutup? Ini jemaat Philadelphia. Jemaat yang cemerlang, jemaat yang berbau harum. Dari 7 sidang jemaat yang berada di Asia, yang pertama Smyrna dan yang kedua Philadelphia. Selanjutnya saya bacakan. Ayat 8, Wahyu pasal yang ketiga. Lihatlah, wah ini Tuhan katakan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Selanjutnya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan jemaat ini juga enggak seberapa. Finansial mereka, kekuatan ekonomi, kekuatan secara materi enggak seberapa. Tetapi kenapa mereka tidak dicela Tuhan? Dan mereka itu berbau harum, berbau Kristus. Kenapa saudara dan kenapa? Kita baca selanjutnya ayat 8. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Cuma 2. Menuruti firman. Menjadi pelaku firman. Jangan menyangkal nama Yesus. Engkau adalah pribadi jemaat yang harum di hadapan Tuhan. Jangan menyangkal Tuhan. Biar kata ini pisau sudah di leher. Tuhan Roh Kudus kasih kekuatan. Sekali anak Tuhan beriman kepada Tuhan Yesus tetap. Kalau memang kita harus mati syahid seperti Om Stefanus. Tempatnya di sorga itu. Dekat dengan takhta anak domba Allah. Orang yang mati syahid. Menuruti firman. Harum. Harum. Menuruti firman. Harum. Siapa yang tahu kasih perpuluhan tepuk tangan yang keras untuk Tuhan Yesus? 1, 2, 3. 2, 3. Waduh. Enggak harum ini dia. Ngeri kalau kita tidak harum.
Akhirnya berbau kematian. Tujuan kita bukan kepada kematian neraka yang kekal. Tujuan kita pada kehidupan yang indah, kehidupan yang mulia, kehidupan yang kekal bersama Yesus dalam kerajaan surga. Tepuk tangan beri kemuliaan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan akan pulihkan saudara. Tuhan cas lagi aku Tuhan. Semprot lagi Tuhan. Penuhilah aku dengan Roh Kudus Tuhan. Biar aku memiliki buah-buah Roh Kudus Tuhan. Supaya hidupku harum di hadapan-Mu. Menuruti firman Tuhan. Selanjutnya, saya suka dengan jemaat Philadelphia, jemaat yang tidak dicelah Tuhan. Mereka menuruti firman dan tidak menyangkal nama Tuhan. Ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan akan melindungi kita. Kenapa mesti takut dengan ini virus corona? Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, menuruti firman Tuhan, kita tidak menyangkal Tuhan. Ini kata firman Tuhan jaminannya. Ayat 10. Maka aku pun akan melindungi engkau. Tuhan jaga keluargamu, anak-anakmu. Tuhan jaga, Tuhan jaga. Tuhan mengutus malaikat berpasukan keluar masuk kita. Kita dijaga. Kalau cuma satpam di dunia bisa kebobolan. Tapi saudara, malaikat Tuhan, diutus Tuhan menjaga. Keluar masuk orang percaya. Enggak usah takut. Saya pikir mau pakai masker, ngapain pakai masker? Coba dulu mau khotbah kok pakai masker. Jangan itu yang pakai masker ya bukan apa-apa ya ikut aja lah. Orang pada takut ya. Enggak usah saudara. Tuhan melindungi kita. Tepuk tangan Tuhan menjaga. Tepuk tangan Tuhan melindungi. Tuhan menjaga. Tuhan melindungi. Tuhan menjaga. Haleluya. Ayat berikutnya 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang ada pada kita. Pribadi kita harum. Pegang baik-baik. Jaga baik-baik. Bau harum Kristus yang ada padamu dipelihara, dijaga baik-baik. Kalau memang sudah berkurang kita mau berdoa pada hari ini supaya Tuhan pulihkan aku Tuhan. Tambahkan wangi-wangian sorgawi kepada pribadiku. Aku tidak akan seperti dulu lagi. Waktu yang lalu aku menyakiti engkau. Aku tidak mau, aku berbau kematian, yang menjurus kepada kematian, yang menjurus kepada neraka yang kekal. Tolonglah aku Tuhan. Kita harus kembali kepada firman. Kita mau menuruti firman. Kita mau melakukan kehendak Allah. Kita mau memiliki kasih daripada Kristus ada dalam pribadi kita. Sehingga benar-benar kita menjadi anak Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berkata-kata panjang, tapi saya peka. Saya dengar suara Roh Kudus. Cukup jemaat yang datang beribadah hari ini puas, diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Yang enggak usah, yang diberkati Tuhan. Ibadah yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati kita. Karena kita semua harum di hadapan Tuhan. Harum Kristus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this.